Sorotan lain, Saudara, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia bersama dengan TNI Angkatan Laut menyambangi 5 pulau terpencil di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dalam ekspedisi ini, Bank Indonesia membuka kas keliling, yakni layanan penukaran uang rusak, lusuh, dan juga cacat, menjadi uang rupiah layak edar. Nah, melihat jarak tempuh yang jauh, lalu medannya juga berat, apa sebenarnya yang jadi urgensi Bank Indonesia mendistribusikan uang rupiah layak edar ke 5 pulau terpencil di Wakatobi? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ganiar Febrian. Saudara, tahukah Anda uang bersih dan mulus yang ada di tangan saya ini sudah melalui proses yang begitu panjang hingga bisa sampai ke tangan masyarakat. Nah, kali ini Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk membuka kas keliling untuk melayani dan memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat di 5 pulau di Sulawesi Tenggara. Nah, uang cacat, rusak, lusuh ini bisa ditukar dengan uang layak edar seperti di tangan saya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting sih masyarakat kita ini memegang uang yang berkualitas, yang bersih, yang tidak rusak, yang layak edar. Sementara edukasi terkait dengan merawat uang, mencintai rupiah ini masih kurang. Nah, sebenarnya kita bisa langsung tanya saja kepada pimpinan rombongan ekspedisi rupiah berdaulat Sulawesi Tenggara. Ada Mas Hendra Irawan. Halo Mas Hendra. Halo Mbak, selamat pagi. Iya, semangat pagi ya Semangat tentunya. pagi pastinya. Nah, Mas Hendra, ini kan kita mau mengedukasi masyarakat terkait dengan cinta rupiah begitu ya. Dan salah satu caranya adalah untuk mengedukasi terkait dengan seberapa lama begitu ya proses dan tahapan yang dilalui oleh Bank Indonesia hingga bisa tercetak uang seperti ini. Bisa dijelaskan Mas Hendra? Boleh banget Mbak. Jadi ini kalau seandainya rupiah ini bisa bercerita, selembar rupiah ini sampai ke tangan masyarakat yang ada kita, ini melalui proses yang sangat panjang. Nah, ini sebagaimana sebenarnya tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, bahwa tahapan pengelolaan uang rupiah ini ada 6 tahapan, Mbak. Ini dimulai dari perencanaan, kemudian pencetakan, pengeluaran, kemudian pendistribusian, kemudian pencabutan dan penarikan, dan yang terakhir itu pemusnahan. Nah, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah di tahapan tadi yang keempat, yaitu pengedaran. Di mana salah satu tugas dari Bank Indonesia memastikan bahwa uang kartal yang beredar di masyarakat ini harus terpenuhi dari jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Nah, ini yang tadi Mbak tanyakan, dalam kondisi yang layak edar. Sebenarnya kan seberapa penting sih? Nah, ini tadi disampaikan bahwa itu prosesnya itu sangat panjang. Seperti yang kita lakukan saat ini, pendistribusian di daerah 3T melalui ekspedisi rupiah berdaulat. Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI AL untuk memastikan di daerah-daerah terluar, terdepan dan terpencil juga uangnya berkualitas seperti itu, Mbak. Toh juga uang rusak kan sebenarnya banyak masyarakat beranggapan kalau masih bisa dipakai. Jadi kita kan ini udah jauh-jauh nih Mas, datang dari berbagai kota di Indonesia, salah satunya Jakarta ke sini. Nah, sebenarnya seberapa penting sih masyarakat ini memegang uang yang baik begitu, sementara mereka juga belum teredukasi dengan benar bagaimana sih sebenarnya cara menjaga dan merawat rupiah. Ya, benar sekali Mbak. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ini jawabannya sangat penting. Ini terbukti kenapa pada hari ini kami di pulau ketiga, di Pulau Tomia kali ini sedang melakukan layanan penukaran uang. Dan ini Mbak juga tahu, ini adalah salah satu contoh uang yang dibawa oleh masyarakat saat ini yang berhasil ditukarkan dalam kondisi seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh uang yang dalam kondisi uang rusak, tidak layak edar seperti itu. Nah, kalau ditanya seberapa penting, ini sangat penting, Mbak. Yang pertama, ini kalau kita bicara dari sisi kesehatan, tentunya di uang rupiah ini sudah dilakukan penelitian, ini banyak sekali bakteri atau kuman yang ada di dalamnya, sehingga berpengaruh terhadap mungkin orang yang memegangnya. Kemudian yang kedua, ini terhadap faktor kecintaan terhadap rupiah. Nah, kecintaan ini tadi bagaimana masyarakat kita mengharapkan masyarakat bisa melakukan mencintai rupiah dengan cara menjaga dan merawat. Mengenali, menjaga, dan merawat. Menjaganya dengan apa? Tadi itu dengan 5 jangan. Uang rupiahnya jangan dicoret, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di staples seperti itu. Nah, kemudian bagi negara sendiri itu seperti apa? Masyarakat juga harus tahu, ketika masyarakat tidak memperlakukan rupiah ini dengan baik dan benar, berdampak pada uang rupiah ini akan cepat rusak, lusuh, robek seperti ini, yang akhirnya di tahapan selanjutnya oleh Bank Indonesia ini akan dimusnahkan.
ketika ini dimusnahkan tentu akan menambah beban pencetakan uang rupiah kembali. Ini yang menjadi beban untuk biaya pencetakan. Nah, untuk itu makanya kami senantiasa selalu mengedukasi masyarakat tadi dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Salah satu tadi tujuannya supaya masyarakat juga tetap bisa cinta, kemudian bangga rupiah, dan paham terhadap rupiah. Terima kasih banyak ya Mas Hendra, ada 5J ya, 5 jangan supaya kita bisa merawat dan melestarikan rupiah bisa dipakai hingga jangka panjang. Terima kasih Mas Hendra. Nah itu dia tadi saudara wawancara singkat saya bersama dengan pimpinan rombongan ekspedisi rupiah berdaulat Sulawesi Tenggara Hendra Irawan. Nah karena kita sudah tahu nih seberapa lama sih proses dari pencetakan uang ini hingga sampai beredar ke masyarakat, tentunya kita berharap agar kita bisa semakin mencintai rupiah dengan menjaga dan menyimpannya agar bisa lebih awet dan bisa digunakan jangka panjang. Renata Panggalo, Ganiar Febrian, Kompas TV, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.